squad kok. Iya. Cuma mereka Eksekusi mereka itu loh. nggak sebenarnya eksekusi oke, tapi kayaknya mereka agak kurang siap ketika mendapati tekanan sih, Lim. Game Oke. plan-nya berubah, mereka nggak siap harus ngapain. Nah, kalau RRQ ketika early-nya nggak sesuai game plan, mereka siap. Oke, kita harus ini. Kita harus Do A, something. B, C, do something. Oke, tapi draft dari game kita yang kedua sudah dimulai masih sama dari first atau second pick selection ya. Tapi kalau dari Benom, Granger, Hilda masih ya. Ini respect banget Hilda. Ya, Hildanya, tapi kalau Hilda di ban, kemungkinan muncul Joy atau Assassin ini masih ada loh buat RRQ. Bisa. Ya, karena mereka nggak ingin kan kayak diganggu juga nih dengan kehadiran dari Hilda itu sendiri. Yang pasti Kimi turun ya Om. Kimi kayak lagi menghilang gara-gara Baxi yang sering muncul ya. Ya, even DHS kayak gak bantu sih gue ngeliatnya Om. Iya, kemarin sempat ya dari Hash ya. Sempat Savero, sempat dari mid lane juga ya siapa? Moreno ya? Moreno pakai DHS. Tapi kayak yang gak nolong juga Om. Emblem marksman loh pakainya tuh. Iya, Emblem marksman DHS. tetap keras aja gitu rasanya. Mhm. Chips, ini juga mimpi buruk ya? Mimpi buruk di recent match-nya RRQ. Nah, ini akhirnya nih ada respect buat Badang ya. Karena aku ngeliatnya Badang ini memang jadi sedikit masalah untuk beberapa tim. Fix breaknya dia, ini sering ngebalikin tempo dan juga kalau kita menggunakan hero assassin. Ditempel dengan Badang, seakan-akan kita nggak bisa bergerak kemanapun juga. Bukan begitu, Lim? Oke, mungkin sedang sibuk, tapi kita lihat kali ini akan balik lagi ke Harit. Ternyata first priority pick-nya, Lim. Kenapa, Lim? Harit sih gue cocok ya. Harit. Harit Oke. cocok. Karena mahal banget. Udah, lo minum dulu bentar. Berarti- Bentar, kamu minum dulu aja. Berarti bukan Baxi ya? Nah, bukan Baxia. Oke, Om Awa. Oke, Kayaknya dengan adanya Baxia sudah di-pick bersama dengan Harit, ini menandakan kalau mereka juga harus aware karena Baxia masih fleksibel. oke. Baxia memang fleksibel, tapi Kiminya langsung diambil juga untuk paketan dengan Waduh. Muncul. Baxia, bener. Tapi lawannya Harit ya, yang Harit kita tahu ini adalah gold laner yang cukup high tier sekarang. Kalau Granger di ban, Haritnya bisa diambil. Bisa juga dibalik, bahkan dua-duanya sering di ban ya, Harit dan juga Granger. Tapi respon ya. Assassin Oli. Lee. Wow, Wow. cepat Ya. sekali. Karena mereka mau makan satu yaitu Kiminya. Makanan lezat ya. Makanan lezat dan bergizi, Yo, 4 sehat 5 menang. Dan bahkan jangan lupakan juga Kars ditutup untuk ke arah cowoknya supaya tidak ada pressure-pressure yang kurang ajar. Fanny akhirnya Wow. dipakai juga. Fanny Wasipol. keluar. Fanny Wasipol. Ini nggak bisa dianggap remeh loh. Kemarin mungkin kalau kalian yang melihat ya, ketika Fanny Wasipol berdansa di Parval Buff, Yes. itu Fanny bukan sembarang Fanny tuh. Dan satu lagi, Lim. Sekarang kondisinya jungle dari tim RRQ yang tersudutkan dengan adanya Baxia Roamer. Ya, Masuk aja terus ke dalam. bisa jadi ditabrak ya ketika Iya. ada pengambilan purple buff untuk Sutsujin nanti. Dan memang Fanny di sini sebenarnya masih bisa ditutup untuk Fanny-nya. Untungnya nih RRQ juga ada Chow. Dan Chow-nya bisa nutup pergerakan dari Fanny itu sendiri. Cuman Chow, Ini Chow. apakah fleksibel untuk main di EXP atau di Roamer? Dua-duanya nggak ada yang punya record pakai Om. Nah itu Untuk makanya season ini. untuk season ini kan. Ya, Dairon nggak ada. Idok pun nggak ada. Ya, mungkin untuk Idok kali ya, tapi Povius dulu. EXP agak sedikit dibatasi sekarang. Dan follow up damager Mage. Ini yang lagi ditutup. Parsha, kalau udah kena tutup seperti ini, apakah Chusin juga mau ditutup juga? Atau Yif bahkan? Yif oke sih. Karena tapi kalau Yif, Fanny-nya dahsyat banget dong Om. Iya. Tapi lumayan Opsinya sih. Valen kali ya, bisa gerak ya. Ya, Valen juga oke. Ya terlepas dari apapun skill yang diambil nantinya ya. Iya. Tapi seenggaknya oke. Karena ada mobilitas, bisa gerak sedikit. Valentina. Ben. Terlihat jelas ya, terbaca dengan sangat-sangat jelas. Dan last ban. Ada beberapa hero yang memang cukup meresahkan kalau kita bicara EXP lane Gatot Kaca, Glue, Hylos. Ini hero-hero yang susah untuk bisa ditembus dengan link. Oke, Oke, kita lihat lagi. satu band terakhir nih. Satu band terakhir yang sangat mahal menurut gua. Ini mereka harus siapin gimana caranya mereka bisa menutup jalan Evan dengan bebas dan Moskov ditutup. Moskov ya. Ya, karena udah ada gold lane sih dari Haritnya kan. Jadi nggak ada opsi buat ngambil ke arah Moskov, walaupun sebenarnya Moskov enak juga untuk RRQ Om. Kalau Yep. misalkan belum ada Harit. Ya, ini sudah ada Harit ya. Jadi kayak kita bisa melihat kombinasi Fanny keluar. Second picknya ambil Chow Moskov nih sebagai gold laner. Tapi sudah ada Harit yang muncul memang dan sekarang Navi mau main kemana? Kimi dipaksa ke gold atau mereka punya gold yang lain mungkin seperti Clean yang bisa nge-burst down. Saran gue tetap di mid, biarin kombinasi sama Kars dia rotasi. Baxia Kimi enak sih. Iya, Tapi ya jawabannya Ruby. Ruby gold lane kah? belum tahu, tapi Ruby Flex Golden ya? bisa menjadi jawaban. Yes, flex lagi.
Flex bisa di romer pasti. Bisa Dan juga di last, romer. benar last dulu sekarang. Kemana cowoknya, romer kah? EXP kah? Bisa gue bilang romer sih. XP yang bilang badan banget om. Oke, Mereka butuh stopper juga di bagian depan. Edit kah? yap. Edit oke sih, edit. Atau Terisla sekalian. Agak. Terisla gak enak pas lawan Kimi tau. Dia Iya. tinggal anti gravitasi itu keluar dari Taris lah. ya nggak ada opsi lagi berarti. Alright, dan bersama dengan Faramis ya. Faramis yang akan dipakai. Bisa nabrak untuk mid-nya. Karena dia juga ini adalah satu gerakan preventif, tindakan untuk tiba-tiba gold laner-nya menuju ke arah Ruby. Dan lagi-lagi vape dengan Dulunya. Gloo-nya. Bisa. Dan sekarang harus diputar lagi ya. Kalau memang Ruby-nya gold, ambillah XP yang damage saran gua karena Baxia cukup untuk jadi badan sendiri. Cici bisa jadi opsi. Ya, Cici Bennett. Apakah opsi-opsi tersebut akan bisa keluar? Oh, Tamasyo. Masya. Tapi track record player kita siapa nih selain Luke yang pakai Masya? Belum kelihatan Bruno. Bruno, XP Ruby. Geser. Oke. Langsung geser Lim. Jujur dari segi draft, lagi-lagi gue bisa bilang fine untuk draftnya Navi. Mereka Iya. terkonsep, mereka punya gameplay yang bisa diciptakan dari hero-hero mereka. Tinggal eksekusinya aja. Oke. Dan juga dari RRQ mereka cukup stabil ya dengan pilihan mereka juga tadi. Jadi ini bakal cukup panas untuk Navi apalagi. Oke, Om Awa. Navi punya draft yang sangat kuat. Tapi Navi nggak boleh kendor di tengah jalan. Karena RRQ akan mendapatkan kemenangan. Kalau itu terjadi kembali. Mari kita menyaksikan. Mampukah Navi membalikan keadaan atau RRQ akan mendapatkan kemenangan 2-0 tanpa balas? So, ML Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the line. Nafta. Satu match terakhir, bisa jadi satu game terakhir juga. Akankah Navi menutup season ini tanpa kemenangan sama sekali? Karena RRQ, kalah atau menangnya RRQ di match kali ini, selama udah dapat satu game tadi, udah RRQ udah menjadi juara regular season. Tapi lihat Rins bahkan coba dipaksa, bahkan first blood hampir didapatkan. Tapi tidak mau terlalu terburu-buru. Rotasi terjadi, Vape kali ini ada di EXP lane. Karena memang the power initiate cars ini jangan sampai salah. Ya, dan Bruno ya yang dipergunakan memang bisa banget juga untuk berhadapan dengan Ling. Ketika Haskell selesai. Agak sulit untuk bisa menahan damage dari Bruno tapi Shive. Sakit juga ya. Hati-hati, seenggaknya nggak ngebuang spell om. Yep. Free Fire masih ada juga. Dan masih ada pressure nih untuk range karena range yang pendek ya. Nah, ini Baxia XP ini. Ya, Baxia XP. Ini Masih first bisa. time kan pakai MDL. Kalau di MDL pernah dipakai EVOS. Setauku pernah dipakai Lutfi deh. Lutfi ya. Iya. Tapi nampaknya di depan sana jangan lupakan waktu itu Bruno pernah benar-benar ngebalikin kembali keadaan ketika momentum dia udah punya power yang sangat tinggi. Tapi lihat di depan sana, Washipal menuju ke arah seorang Toy masih tetap bertahan dan tidak mau terlalu terburu-buru. Numpang lewat doang nampaknya. Ya. Tapi ngasih pressure itu. Dia menunjukkan kalau kehadirannya itu bisa ada dimanapun. Iya. Even itu di arah bullpen. Nempel kan sekarang, tarik. Oke, tapi lihat di depan sana, Expecting bakal dipaksa. First blood sudah dikeluarkan dan didapatkan oleh tim RRQ. Dan itu dia, dengan adanya Kimi lejat dan bergizi 4 sehat 5. Enak. Sempurna. Tapi kalau memang lawannya Purify itu udah pasti inceran assassin dari awal loh. Oh Iya, betul. pasti Apalagi Chow. Ya belum lagi juga kan ini bisa di-trigger ya Purify. Ke-trigger dia bakal bisa ditendang dengan apapun juga nanti. Kalau linknya bisa ke-trigger ya. Ya, bahkan kayak Chow-nya tuh nggak perlu Wave Dragon om. Betul. Di awal ya. Dia 3 kali Jet Kundo aja udah cukup. Damage-nya udah eksplosif. Oh iya betul, apalagi pasifnya keluar tuh ya Tank kan meledak dari tuh. emblemnya. Bar. Itu akan membuat para pasukan dari tim Navi harusnya kewalahan. Tapi The Way of Dragon Idok setidaknya menjadi salah satu jawaban. Tapi lihat di depan sana, mirroring terjadi, Tempest Blade dikeluarkan bersama dengan Retribution, membuat para pasukan dari tim Navi. Kali ini mereka kehilangan sosok dari Cold Lane, dan bahkan di arah bottom lane. Masih ada Riz mencoba untuk menyelamatkan para pasukan dari tim RRQ dari fight yang sangat luar biasa. Kars, satu poin kill dapatkan. Kehilangan dengan double kill bahkan. Flicker, oh, Satu selamat. flicker for defensif dari Vape. Melepaskan kondisi turtle mereka yang pertama. But it's okay, it's the best thing yang bisa dilakukan oleh tim Navi. Iya, dan
Dan juga karena positioning ya, dari Sutsujin yang masih terlalu jauh juga untuk di area top. Dan Washipal. Tiba-tiba di depan sana ada Washipal. Tapi nampak FM terperangkap di depan sana. Tidak ada jalan untuk pulang. Dan point kill selanjutnya akan didapatkan oleh perpasukan dari tim RRQ. Tidak jadi untung banget. Lumayan ya, dapetin kill lagi tadi. Karena jungle ada yang di-invade, tapi ya, kelihatan Fanny-nya. Oh, Fanny Show, TMS off late. Lihat di sana mencoba dihindari, tapi Sutsujin masih mau. Itu dia. Lelaki tidak bercerita tapi menantang Fanny di arah bottom lane. Langsung ya, itu lebih ke menantang maut juga sih sebenarnya Ji. Menantang maut Tanpa self blade. Dia coba untuk tabrak lagi. Farming Turun. kembali. Turun ya? Apa naik? Dari Navi turun. Dari Navi turun ya? Turun dikit. Dikit ya, 88% tapi. Dari 81 ya tadi ya? Ya. Yep. Tapi di bagian bawah, Fem berhadapan dengan Dairen. Ini sebenarnya seru gak seru juga sih, karena dua-duanya kan sama-sama tanky juga. Tapi Fem sebenarnya bisa memberikan damage yang cukup. Sakit juga nih. Sama-sama sakit ya, Ya, dari itu damage yang bisa masuk. kayak pertarungan ya sudah lah ya. Karena Ya sudah lah. dua-duanya keras ya, mau diapain lagi. Ya udah, akan jadi clear-clear lane dan Yap. rotasi ke tengah. Ya, dan bersamaan selesai untuk Sutsujin. Lebih ke mobilitas yang bisa dimenangkan dengan Fem sebenarnya. Oke, The Way of Dragon bakal coba dipaksa menuju ke arah seorang Kas. Tidak mau terlalu terburu-buru tapi nampaknya lihat di depan sana. Penalty zone dari Lane Dairen yang berhasil sedikit menyelamatkan seorang Sutsujin menuju ke arah belakang tapi Idol juga coba untuk pulang. Dan perpasukan dari tim Navi mereka berhasil mendapatkan 2 poin yang sangat mahal menuju ke arah poin kill yang ketiga dan Rins masih selamat. Kekurangan damage sih. Karena ngepicknya Kars. Iya, Kayaknya iya, nggak iya. wise banget kalau ngepick arah Kars. Ada baiknya trigger Purify di arah top atau di arah mid terlebih dahulu XP-nya baru mereka eksekusi. Karena dua itu yang bisa mereka amankan dengan cepat. Ya, dan juga Sutsujin tadi terlalu banyak menerima damage dan mau gak mau dia harus kembali dulu ya. Untuk ngisi darahnya dia di base. Dan so far dari Navi masih sanggup untuk mengimbangi ya di early game Shive. Haskell baru selesai dan Turtle yang spawn, Turtle yang kedua. Tapi Sutsujin versus Washipal di bagian bawah. Atit juga ya dilihat-lihat say. Awas berseger Fury soalnya kan udah jadi tadi. Yep. Nah ini Nggak ini bisa yang bisa tahan. kita lihat adalah satu informasi yang sangat mahal. Well, Drake memberikan seorang Kars kembali lagi terjadi tapi ini beda. Karena kali ini udah ada sosok dari seorang Toy. Meanwhile, Washipal miss kabel beri Soke, no problem. Itu menjadi target utama mereka. Mundur ke arah belakang. Tapi X-Magic terlihat lejat dan bergizi. Washipal! One last hit! Dan berhasilkah Washipal didapatkan dan one last hit! Washipal still survive in the top lane! Walaupun di sisi lain Fab menjadi korban. Tapi selama nggak kehilangan sang jungle, sang kuncian utama masih aman. Washipal masih no death. Oke, tapi masih dengan adanya trade yang dilakukan juga dengan tumbangnya Fab ini berarti masih unggul untuk RRQ. Dan so far X-Magic cukup mengganggu ya dengan damage dari Kimi. Aerial Domination memberikan efek penetration dan juga range yang jauh dengan basic attack dia. Jadi mereka memang bisa dibilang adalah kalau menuju ke arah Kars untuk kesekian kalinya agak cukup berat sih, Lim. Ya jangan sembarangan untuk makan Kars. Iya, jangan sembarangan untuk makan Kars gitu loh. Gak worth it juga dan di depan sana lihat Dairen. Terlalu sakit damage yang diberikan. Maka coba diselamatkan Maris atau tidak. Tapi Dairen memilih untuk mundur dan lihat trigger disiplin yang sangat luar biasa bagus. Wow, luar nyaris. biasa bagus, Flicker ditahan full sama dia. Iya. Dan Netherrealm juga ditahan. Tapi lihat Turtle sudah mulai terbuka. Turtle trigger telah dibuka. Dua Strike menjaga seorang Kas. Retribution dengan point. Tapi flanking dari seorang Toy. Menguji perpasukan dari tim Navi. Gak ada jalan untuk pulang. Dan di depan sana. Bahkan seorang Sutsujin mencoba dapat satu momen kill atas seorang Fab. Terlalu sakit damage yang diberikan. Tapi Sutsujin masih bisa bertahan. Itu yang tidak boleh dilupakan. Damage dari Shive ini tidak bisa dibendung nantinya. Dan hati-hati juga ya. Karena ada stun lagi. Masalahnya nih, kalau ngelihat dari Harit nggak naik lagi, tapi CV memukul mundur Dok. Oh mau, rasain tuh. Sakit Kayak banget ya. Om yang digebok ya. Aduh, Ya, karena itu baru punya Haskell ya, belum dari berserkernya juga nanti kalau sampai berhasil diselesaikan oleh Shive. Dan under. Ya, dan posisinya lagi under juga sekarang mereka semuanya. Topik yang paling seru mungkin ini Om. Apa tuh? Ketika Harit lihat zaman Force tadi, Oke. nggak ada shieldnya sama sekali kena Baxia. Ya kepotong ya. Potong anti regen Baxia juga untuk cari Oh, lagi-lagi. tapi lihat itu dia dengan satu moment kill. Purify Gaming tidak ada. Retribution Sutsujin tidak mau terlalu terburu-buru seperti biasa. Trigger disiplin itu mahal. Jempol tidak kagetan, Lim. Iya, Jempol tidak latahan. Itu merubah segalanya loh, Lim. benar. Apalagi dari range juga kelihatan. Dan pressure ketemu. Toy menuju ke arah belakang. Dan bakal CV di depan sana. One last hit. Toy, kombinasi kembali lagi terjadi. Langsung ada sosok dari Rins yang menyelamatkan diri. Tapi Sutsujin, itu dia. Berani untuk menantang maut. Duel of Dragon menuju ke seorang Fab. Ada jalan untuk pulang. Dan itu dia. Sticker Viva RRQ.
berkumandang di depan Feb. Itu dia terlihat tadi. Oh, Wosipol. Oh, Toy flicker for defensif masih bisa diselamatkan. Dijepit. Masukkan dan bahkan dijepit. Sandwich Gaming akhirnya shutdown terjadi. Sotsujin berhasil mendapatkan shutdown. Oke, itu dia Wosipol yang jalan pulangnya terbaca. Langsung ditutup juga Sotsujin yang sudah punya item. Ancaman yang serius. Bukan ancaman lagi, tapi ini bukan hanya gertak sambal. Sudah mulai menggigit Omawa. Iya, dia bahkan bisa makan X-Magic. Shive juga bisa di pick off. Bahkan yang tebal Fab yang sering menjadi korban sekarang. Gak kuat. Iya, Link yang jadi seperti ini. Secara level memang cukup unggul ya untuk Linknya. Split push sebenarnya bisa dilakukan oleh RRQ. Tapi kalau mereka mau untuk ambil Lordnya ini juga gak ada masalah sama sekali. Karena mereka bakal ready untuk team fight dengan barisan pemain mereka juga. Baron ready untuk penalty zone. Mungkin Netherrealm sebentar lagi akan siap juga bagi Rins. Tapi jangan lupakan Om, masih gua ingatkan kembali Bruno ini bisa bersinar Om. Bruno bisa balikin keadaan loh ya. Tapi masalahnya gini sih, kalau ngomongin soal Bruno, itemnya beda jauh. Nggak bisa juga. Tapi masalahnya marksman kan, dia butuh farming dan ada Herald yang udah ready. Offset position itu suka terjadi. Jangan sampai linknya nggak sengaja dengan kena stuck dari seorang Bruno. Ya, berarti memanfaatkan misplay dari RRQ. Mau ya. tidak mau, suka tidak suka. Ya, ada nggak tapi sekarang misplaynya yang harus tunggu nih? Belum ada. Sampai Sejauh sekarang ini belum ya. betul, dan setupnya lebih rapi juga kan buat RRQ. Ingat mereka punya Netherrealm, mereka bisa memancing dan kalaupun nanti Rinsya tumbang ini pasifnya penuh nih buat Rins. Ya bener banget. Jadi Rins bisa hadir kembali dengan sangat cepat ya Om Ahwa ya. Iya, jadi hitungannya ya 6 lawan 5 ya Mas ya. Oke, Kalau Faramis dengan full pasif. tapi Lord mulai hadir nih ke arah mid lane. Linknya juga udah ngambil purple. Satu lane harusnya bisa dipegang oleh Wosipol. Karena dia, ya itu dia punya damage. Oke, one by one situation. Waduh. Lihat Oh, Sotsujin. Mau menjadi itu dia. Solo kill from Sotsujin. Oh, kena. Jungler berdarah dingin. Dan bahkan lihat di arah mid lane. Dua teamfight yang berbeda. Wosipol berhasil ditaklukkan. Dan tidak trigger dengan adanya Tempest Blade. What the play from Sotsujin. Itu perbedaan gold yang terlalu banyak tadi. Membuat perbedaan item juga yang sangat-sangat signifikan. Atribut juga, jangan lupakan itu. Itu dia, perbedaannya hampir 4.000 Om. Iya, dan ini masih diteruskan lagi dari RRQ. Mungkin mereka ingin mendapatkan bester terlebih dahulu. Oke, tapi nampaknya kita lihat permainan dari tim Navi. Mereka udah tidak bisa lagi menahan dari lane pair yang terlalu jauh. Tapi WF Dragon gagal Cancel. legal. Yep. Cancellation begitu saja, mundur adalah sebuah pilihan utama. Sotsujin tidak mau terlalu terburu-buru. Karena Wosipol is coming. Lihat, memilih untuk mundur ke arah belakang dan take over terhadap Purple Buff membuat Fanny-nya lagi lumpuh. Ya dan power untuk Linknya yang sudah maksimal ya sekarang. Tadi itemnya juga akan menuju ke BOD untuk Sotsujin setelah Endless Battle dan juga Husklaw Berserker. Jadi damage-nya lumayan besar ya, bahkan bukan cuma lumayan sih, ini sangat-sangat besar sekali damage dari Sotsujin. Tinggal menunggu untuk Lord kembali spawn dan Wosipol harus mencari cara, manjangin satu lane dulu. Dibanding dia harus ikut team fight. Tapi kayaknya kalau ada Link jangan dilawan lagi sih Om. Bahaya ya, karena Ini udah kena bedanya soal lebih tadi. jauh lagi nih Om. Oke. BOD-nya udah jadi masalahnya. Masalah satu kali dua tusuk bahaya tuh. Kayaknya di basic attack sekali, seperempat hilang nih. Keluar critical mah. Oke, dan sekarang dari Wosipol juga gak ada purple buff. Lumayan menyulitkan untuk dia. Nah ini nih, dari itemnya 10.000 banding 6.200. Jadi goldnya juga kelihatan Buset. difference-nya. Rata kiri sekarang. Ya, mungkin nominal yang harus dilihat sih. Makanya kayak perbandingan di jungle-nya dulu yang paling jauh nih. Oke, kalau gold lane masih bisa, mungkin iya. Tapi kalau di jungle jangan main-main dengan Link-nya Sotsujin. Iya benar banget. Karena kita bisa lihat agak cukup berbahaya kalau mereka dipaksa. Vape sekalipun yang kita anggap paling keras itu nggak bakal bisa nahan damage itu. Waduh, Wosipol. Lihat itu nggak sengaja lewat aja, hanya permisi, udah seperempat darah hilang. Ya, Juga itu. dan mau mendekat ke Lord, ini adalah masa-masa sulit. Karena Navi mereka gak mendekat, pasti jatuh. Kalau mereka dekat juga mereka bisa terkena team wipe di sana. Bisa selesai Om. Bener, better mereka nunggu ya untuk di area base. Masih ada bantuan dari base damage dan juga bisa jadi dari base turret milik mereka. Nah, ground defense juga masih ada Kimi kan. Oke. Apalagi Fanny dengan metode karet yang kita tahu kayak seakan ada unlimited energi nih untuk Fanny ketika lagi defense. Nah ini dia tuh lihat tuh energinya. Sudah siap dengan metode karetnya. Cepet Tapi banget ya. 3 lane akan coba didorong oleh Sotsujin. Menuju ke arah Rose Gold Meteor sebentar lagi. Defensive item yang dibutuhkan oleh Sotsujin. Tapi jangan lupakan dari Wosipol, dia mencoba untuk melakukan sedikit distraction untuk para pasukan dari tim RRQ.
Tiga lane berbeda, coba didorong, tidak ada pasif untuk Kocil. mempertahankan base mereka. Kocil Kemi menunjukkan seorang Ido, siapapun yang akan coba ditendang dan itu dia terperangkap, tidak mau tiba terlalu terburu-buru. Sedikit damage dan bakar, Retribution di some point. Dari Setsujin, lebih fokus mendapatkan turret, base terbuka bebas, Kasakroto mau Tempest of Blade! Berhasil mendapatkan Godlight, memilih Oh, menuju arah RRQ. belakang, dan RRQ. ini bencana! Expansion killer, one last man standing, dan Wipe out. RRQ kali ini membuat Navi berhenti di MPL Season 15 tanpa kemenangan. 2-0 clean sweep sang raja yang tidak memberikan ampun sama sekali mengakhiri Navi dengan 0 kemenangan selama 1 season. Wow my god, tidak ada kata pun, tidak ada kata nafas Sombawa. Iya, semuanya diambil oleh RRQ tadi di game yang kedua. Difference yang cukup nyata terlihat dari perkembangan jungler Setsujin versus Woshipol. Membuat Navi, mereka tidak berkutik sama sekali. Tidak ada perlawanan di game yang kedua. Big applause untuk Navi yang telah menyelesaikan match mereka. Ya memang susah untuk menerima tapi ya hasil akhirnya adalah seperti ini. Yes, it is what it is. Pahit, tapi Navi telah berjuang dengan sangat kuat. Navi berjuang sampai titik terakhir. Navi berjuang sampai season selesai. Itu dia. Jangan tentukan kepala ya untuk Navi. Yep. Comeback stronger Comeback Navi. stronger untuk next season. Kalian sudah berjuang dengan luar biasa. Kalian sudah berusaha dengan maksimal. Tapi untuk season ini kalian belum mendapatkan keuntungan. Mungkin di season yang akan datang. Jadi tentunya kita akan memberikan momen respect. Mari kita lempar ke Bude Clara Bongsar. Take it away. Debut Navi di MPL Indonesia Season 15 memang harus berakhir di sini. Namun segala yang telah mereka berikan tentu harus kita apresiasi bersama. Berjuang sampai titik darah penghabisan. Namun ini adalah one last moment untuk Navi. Jadi dari Navi apakah sepatah dua patah kata bisa langsung disampaikan? Paling pertama-tama cuma mau bilang minta maaf aja karena season ini nggak sesuai harapan lah. Nggak sesuai harapan banget, nggak lolos playoff, bahkan nggak pernah menang match lah. Jadi gue mewakili player-player gue, coaching staff dan manajemen bilang minta maaf banget atas hasil yang sangat mengecewakan. Kita semua kecewa lah di sini, nggak ada yang ngerasa apapun lah. Tapi yang pasti kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berusaha siap matchnya. Udah mencoba kasih yang terbaik dan ya emang ya belum rezeki lah season ini. Dan terima kasih banget buat Navi Nation juga yang selalu dukung kami di setiap matchnya. Dan thank you juga buat Navi Nation dan Kingdom yang hari ini meramaikan MPL Arena. Kalian gokil sih. Ini ya walaupun atmosfernya 1/10 playoff lah, tapi at least ya kita bisa merasakan 1/10-nya lah di sini. Jadi thank you banget. Selebihnya, we will for sure come back stronger next season. Jadi, sekian dan terima kasih sih. Terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf. Comeback stronger untuk next season, tapi kali ini kita persilakan untuk Navi memberikan one last bow. Inilah dia, Tim Navi. Berakhir di posisi 9, namun mereka harus berjalan terus ke depan. Comeback stronger dan ini adalah akhir perpisahan kita untuk tim Navi. Momen ini memang harus menjadi pelajaran. Namun season depan tentunya kita harus mengharapkan kembalinya Navi dengan lebih kuat, dengan lebih percaya diri. Dan tentu saja kali ini berjalan lebih yakin. Sang juara regular season, Tim RRQ Hosi. Satu game akhirnya kalian nantikan dari 2 match kayaknya jadi champion regular season. Lumayan ini ya terakhir-terakhir momennya akhirnya di last moment ini nih Dok. Congratulations.
gimana akhirnya menjadi pemuncak regular season lagi? Ya alhamdulillah, tapi ya belum nggak senang ya sama hasilnya. Kayak ya nggak senang aja sama match-match kemarin juga. Oke, match-match kemarin ternyata walaupun udah upper bracket, jadi half season champion, jadi regular season champion, itu nggak membuat kalian cukup senang berarti ya? Nggak, Enggak. Hasil kemarin sempat abang marah-marah berarti? marah-marah. Marah-marah. Habis dimarah-marahin berarti minggu ini, hari ini udah membuktikan diri dong. RRQ belum habis bensin. Belum. Jadi kalau kita dengar banyak banget yang mulai berasumsi RRQ udah kehabisan bensin. Kalian bantah dong pastinya. Ya bantah. Kemarin ya coba-coba tapi ya hasilnya belum maksimal ya. Jadi sebenarnya lagi mencoba AIUEO banyak hal, mengeksplor banyak hal. Dan memang itu memang menjadi ajang untuk kalian juga bisa bereksplor. Ya, Iya, tapi hari ini kita ngelihat juga sudah dimenangkan penutupan manis Susu Jin masuk ke dalam babak playoff di upper bracket. Bersama dengan RRQ menutup dengan indah juga di regular season. Gimana perjalanan regular season untuk Susu Jin? Ya cukup bagus lah, cuman belum puas sih. Soalnya ekspektasinya 16-0 kan, ada beberapa kali kepleset jadi ya belum puas juga. Belum puas, pelajaran apa nih di regular season ini yang mungkin kepleset-kepleset itu bisa jadi pelajaran? Pelajaran mungkin kebanyakan dari diri sendiri sih. Jadi kita latihannya lebih disiplinkan diri sendiri aja. Mendisiplinkan diri sendiri. Tapi mengingat ini kita ada satu rookie baru yang jadi perbincangan dengan banyaknya rookie. Sekarang Toy dengan rambutnya yang baru. Toy ngelihat momen ternyata RRQ bisa up. Kamu masuk dengan up. Tapi ada down di momen akhir. Gimana keadaan dari Toy sendiri? Ya mungkin tuh yang kemarin kita kalah ya kita ngerasa udah di upper kan Bude. Jadi kita mainnya kayak agak kurang semangat aja tuh. Jadi nggak ngegas gitu ya? Ya nggak ngegas. Jadi agak lebih santai, relax kayak gitu? Ya. Tapi nggak boleh, emang kan udah upper bracket. Udah upper bracket sebenarnya nggak apa-apa ya? Apa? Kan udah upper bracket juga, udah ngedapetin banyak hal. Ya. Oke, tapi tetap nggak boleh. Boleh atau nggak boleh? Apanya? Boleh atau nggak boleh? Mainnya santai, mainnya. Nggak boleh, nggak boleh. Oh ternyata nggak boleh? Ya, soalnya kemarin abang sempat marah lagi. Oh, marah lagi. Siapa yang paling dimarahin? Kita semua. Semuanya. Ya. Takut nggak kalau abang marah? Takut banget sih. Oh, takut banget ya. Tapi hari ini 2-0 udah menang, abang senyum nggak? Harusnya senyum sih. Harusnya senyum. Oke. Dan ngelihat dari Rins juga masuk ke dalam babak playoff. Upper bracket lagi nih. Seperti halnya di season kemarin Rins. Tim RRQ jalannya mulus. Dan apa nih yang mungkin menjadi pelajaran. Walaupun juara regular season ternyata tidak membuat kalian juara di musim lalu. Apa pelajaran dari musim lalu yang mungkin jadi bekal kalian untuk babak playoff nantinya Rins? Tes. Halo? Halo. Mungkin pengalaman yang kita dapatin di ini sih di season lalu. Kenapa bisa runner up juga. Semoga di season ini kita bisa ngilangin mistake-mistake yang sebelumnya pernah kita lakuin lah di season 14. Dan itu udah akan menjadi sebuah plan yang benar-benar kalian akan jalankan untuk season ini nih. Udah mulai lebih siap berarti dong? Mungkin harusnya iya sih kita lebih siap aja sih season ini. Berarti kesiapan season ini dari RRQ semakin matang. Belum matang sih, soalnya sebelum 2 match terakhir kita lihat kita lagi naik turun, jadi kayaknya belum bagus lah season ini. Belum cukup bagus, tapi ada break 2 minggu. Apa nih plan dari RRQ untuk menghabiskan 2 minggu ini untuk babak playoff? Mungkin kemarin kita udah sempet berbincang juga abis kalah kemarin. Mungkin kita ada bonding lah sejenak, jalan-jalan. Bonding untuk mempererat juga. Dan tentu saja babak playoff menjadi hal yang menarik. Karena
kita jadi tahu nih setelah match ini siapa yang melawan siapa, RRQ tinggal menunggu dan ternyata lawan kalian adalah yang tadi main sebelum kalian. Bigetron dan Alter Ego, kira-kira siapa yang bakal jadi lawan nextnya nih untuk RRQ? Mau siapapun lawannya sih kami ready sih Bude. Siapapun lawannya ready. Ya. Jadi nggak ada nih kira-kira siapa yang bakal ngedapetin kemenangan? Gak ada. Pokoknya mereka yang dua tim itu semangat aja. Berarti itu semangat aja, siapapun siap untuk dihadapi. Tapi melihat mungkin Darren yang ngumpet-ngumpet aja di sana, yang dapat MVP di game 1 juga kita ngelihat, wes makin ganas. Kamu selalu bisa ngedapetin momen untuk tim RRQ. Dan season 15 ini jadi lebih menantang, hero-heronya makin banyak. Kalau untuk Darren sendiri season 15 ini tantangan terbesar apa sih di regular season? Tantangan terbesarnya mungkin diri sendiri kali ya. Kenapa dirimu melawan dirimu sendiri? Ya karena ya kan yang bisa bikin kita kayak gini kan karena diri kita sendiri gitu. Well, oke. Jadi up and down. Jadi babak playoff apa nih dari diri kalian yang akan nge-push kalian supaya bisa lebih jauh daripada musim lalu? Ya itu kayak tadi kata Rin udah kita mungkin nanti bonding lah biar diri kita sendiri tuh makin deket sama diri kita yang ini gitu. Ngomong apa sih? Ya pokoknya gitulah, diri kita ke sini, diri Rin sini. Sini situ. Ya. Biar klop gitu ya. Ya, benar. Benar. Kita ngeliat kalian udah solid banget loh padahal. Mungkin ada celahnya juga lah Bude. Kan kita dilihat dari 2 match terakhir ya kalah lah, struggle. Jadi ya buat Kingdom dimanapun berada tetap dukung kita lah ya. Walaupun lagi menang, lagi kalah dan buat yang RKK di Bali makasih. Udah cepet ya, udah closing sendiri dia. Ya udah Pinter, closing, makasih. Pinter Darren. Yang lain gak mau closing nih. Untuk babak playoff, kita harus nungguin apa nih babak playoff dari RRQ? Kata-kata dari Toy. Ada keluarga tuh. Pertama sih aku mau ngucapin ke orang tua aku Ada situ ya. keluarganya. Udah dateng dukung aku. Ya makasih. Dan juga buat Kingdom yang udah dateng. Dan di RKK Bali, makasih udah dukung kita. Dan jangan lupa dukung kita di playoff nanti. Asik, banyak dukungan semakin semangat ya Toy ya. Semangat banget. Semakin semangat dan playoff di depan mata. RRQ kali ini sudah mendapatkan milestone yang sangat baik. Menjadi juara dari regular season. Namun perjalanan mereka masih akan berlanjut di babak playoff. So Kingdom, sambutlah tim RRQ OC. Melawan diri sendiri memang itu yang tersulit. Untuk bisa meredam, untuk bisa bangkit, untuk bisa terus konsisten berada di MPL Indonesia. Memang selain menghadapi musuh juga harus menghadapi diri sendiri. Nah ini dia crucial momen yang Wawa. Ya, crucial moment. Dikejar. Ini sebenarnya Washipol masih sempat untuk survive-nya kan. Cuman di sisi yang berbeda memang pertukarannya ya tumbangnya badan mereka ya tadi FM yang harus tumbang juga. Dan Ling yang unggul jauh. Kalau kita sandingkan mungkin Ling berhadapan dengan Fanny. Tadi Fanny Washipol juga sudah cukup bagus bermain. Tapi waktu sudah mulai terambil purple buff-nya. Waktu sudah mulai kena shutdown dan bahkan ini dia momen dari solo kill. Yang bisa dilakukan oleh Sud Sujin. Kayak Navi mereka sudah gak ada peluang juga, susah banget. Kininya ditutup dengan Ling. Mirip juga sama 11-12 gue ya. Ya. Apanya? Gak ada. Tapi ngeliat Link yang akhirnya muncul lagi ya. Kita tahu juga Sutsujin memang punya power dengan assassinnya. Tapi MVP akan jatuh kepada MVP of the series, please welcome Dairo. Tarisla yang dibawakan dengan Dairan juga tadi bahkan sempat mengunci 3 pemain sekaligus. Dan bisa menjadi garda terdepan jelas untuk pemain RRQ.
Targeting yang dilakukan oleh Sud Suyun juga berulang kali bisa memakan korban ya. Karena kita tahu bagaimana yang paling dekat yang bisa diincar dengan dia adalah X-Magic yaitu Kimi. Dan dia bisa ngedeliver damage tersebut dengan cukup maksimal juga. Ya, Fanny yang perlu diwaspadai juga ya Om ya. Iya. Kelihatan tadi gameplaynya. Dan akhirnya kita melihat Idok menggunakan Chow loh. Debut untuk hidup ya? Iya dong buat season ini kan. Iya. Season ini ya. Iya. Tapi banyak trade yang dimana dari Navi mereka gagal untuk dapetin advantage. Kayak mereka berusaha untuk nyari peluang, mereka coba buat nyari point kill-nya. Tapi ternyata mereka lah yang dibalikan, mereka lah yang dimakan dengan item damage yang sudah selesai oleh RRQ. Lihat, bahkan kayak ngeliat dari gold lane-nya pun, Karet yang sudah bisa berdansa di Chrono Death, damage-nya udah lebih terlihat daripada Bruno ya. Yes, dan dengan positioning yang cukup enak juga sebenarnya. Masuknya Sotsugen di sini hanya sebagai eksekutor akhir. Karena pemain-pemain dari Navi sendiri sudah sekarat semuanya ya. Mungkin kecuali yang di sini kan ada solo kill yang tercipta dengan Sujin. Langsung mengincar juga Defiant Sword turun ke bawah. Itu kayak satisfying banget ngeliatnya ya. Iya. Hit points, basic attack, Divine. Iya. Langsung dapat kill. Nah, penting dia juga ya kayak sebuah penalty zone yang berhasil untuk mengaktifkan begitu banyak battle spell dari tim Navi. Ya. Metode karet dari Fanny yang kita pikir bisa untuk bertahan, ternyata nggak bisa juga. Ada ultimate dari Faramis tadi yang Netherrealm, itu mengganggu sekali. Dan untuk lastnya, minion memang udah bisa di-clear. Tapi hero-nya masih ada 3 Om. Iya masih banyak banget hero dari RRQ. Dan mereka berhasil untuk mendapatkan kemenangan 2-0 penuh juga atas Navi. Yang tumbang banyak sebenarnya Idok ya. Tapi di balik pengorbanan dari Idok sendiri pun Sujin ini sebagai Link yang nggak tumbang. Link nggak ada gangguan sama sekali di purple buff. Enak banget ya. Iya, seger ya Linknya ya. Sepatunya cooldown nih, ini nih Assassin tuh sepatunya sepatu cooldown. Pokoknya apapun yang terjadi merah warna sepatunya. Bukan cooldown. Tujuannya saya tahu biar Vinvoice-nya bisa lebih cepat juga. Dia ngambil 2 pedang udah bisa Vinvoice. 3 pedang sorry bisa Vinvoice. Berarti cooldownnya 30% ya. Ya, Apalah daya. Endless sama buff tuh. Apalah daya. Kalau gue sih nggak usah pakai sepatu cooldown. Cukup 1 sepatu aja. Ya emang 1 juga sepatu cooldown, 1 emang 2. Gue cukup dengan link 1 pedang udah cukup. 1 pedang. Kayak Link saya tuh. Dia nggak naik lagi jadi jalan pulang. Kalau Sujin harus jalan lagi. Kita stun musuh ya. Enggak. Emang nggak keambil aja. Emang sombong aja. Emang sombong boleh ya. Warcry juga ya. Yep. Kita udah sering lihat kan ya Assassin pakai emblem Warcry juga kayak Hayabusa salah satunya. Ya, ini ngebawain Fatal dan Emblem Assassin juga kan. Slotnya Navel. Warcry juga. Warcry, sakit-sakit memang ya. Worship Ball, Impure Rage ternyata. Untuk Worship Ball dengan Swift yang dipakai untuk dia. Dan damage dealt yang tertinggi masih dipegang dengan Toy ya. Buat Harit gold lanernya dan X-Magic sebagai pemegang damage tertinggi bagi Navi juga. Kimi di sini jadi pemilihan yang langsung ya. Gak asik buat Navi. Ya. Karena tadinya sebelum Link keluar masih asik kan. Wah, masih enak. asik. Pakai Gak ada Kimi. Baxia juga. Bener. Tapi Terus- tiba-tiba Link keluar, ya Ya, sudah lah. susah untuk bisa dikejar karena dari X-Magic sendiri itu menggunakan Purify tadi. Oke. Itu dia santapan 4 sehat 5 lejat. 5 sempurna. Iya langsung dikeker dari awal di first blood, dikorek semua linknya bener-bener power. Lihat 706 bos. Gak tumbang ya. Kalau gue zaman dulu, link gue link Skypicer. Zaman lu bukan linknya 076 ya? Oh enggak.